Baik, selanjutnya Dinas Taman Permakaman. Ini pungutan liar di dinas. Kita terus nuduh ibu, tapi ibu terus nggak bilang nggak ada. Itu yang saya selalu bilang, di taman ini malingnya gila-gilaan, tapi selalu disangkal nggak ada. Saya pengen hukumannya tuh masih jelas ini Pak Suradika, pemecatan aja udah. Selalu bilang nggak ada, bohongin saya terus gitu loh. Ibu jelasin aja, ada apa nggak ada. Mohon izin Pak Gubernur, Pak Sekda, dan Bapak dan Ibu Deputi yang terhormat. Di sini saya coba menjelaskan Pak penyebab masalah adanya praktek pungli di TPU Pak. Jadi jumlah pegawai TPU kalah banyak dengan jumlah oknum TPU. Terus beberapa TPU tidak memiliki pegawai PNS yang standby di kantor TPU Pak, TPU yang kecil Pak, wakaf. Terus ketiga, akses TPU merupakan jalan umum sehingga setiap orang bisa keluar masuk nih Pak. Terus juga oknum yang mencari nafkah di TPU sudah menjadi mata pencarian dan turun menurun. Jadi mereka Pak memang sudah di situ udah turun menurun, dan memang yang tinggal di daerah TPU situ Pak yang suka meminta-minta, yang jadi yang suka melakukan pungli. Terus ada oknum yang mengaku sebagai ahli waris wakaf dari lahan TPU dan memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjadi calo karena menganggap Pemprov DKI tidak melakukan pembelian tanah. Nah, terus ini Pak, juga adanya biaya pemakaman yang terkesan mahal berasal dari fasilitas lain di luar itu yang biasanya disepakati antara ahli waris dan pihak lain di luar pengurus TPU seperti yayasan, karena yayasan juga Pak mengambil keuntungan pada sini Pak. Terus juga fasilitas yang sudah ditanggung APBD adalah tenda, kursi, sound system, upah gali tutup makam. Sedangkan dinding ari itu Pak yang kayu-kayu itu nggak termasuk Pak, bunga, upah pendoa, nisan, dan pembentukan badan makam belum termasuk. Terus juga kondisi yang membuka peluang munculnya calo yaitu proses perizinan yang cukup membutuhkan waktu untuk mendapatkan IPTM karena harus antri. Bukan itu loh Bu. Ini Bu, kita persepsinya jadi nggak ketemu ngomongnya nih. Saya sampaikan kenapa bisa ada pungli di TPU, karena ada kepala TPU yang pungli. Paham nggak nih? Inspektorat paham nggak nih? Jadi bukan karena di lapangan begini, bukan. Kalau kepalanya lurus, bawahnya nggak berani, nggak lurus. Itu teorinya. Kenapa bisa orang dibiarkan permainan? Yang tetap izin ini siapa? Sama kayak jual beli lahan. Mau temuin ibu susah. Tapi kalau lewat calo yang mau kasih 10%, 20%, gol. Kalau yang kita ketemu langsung, enggak. Itu yang saya selalu bilang, Ibu. Jadi masalah kita sekarang adalah kepala TPU Ibu yang main, bukan karena ini alasan aja. Saya cuma butuh ada kepala TPU yang jujur, yang berani. Kalau kita pecat, Ibu kan saya ingetin, Ibu nggak mau. Sekarang gini aja ya, Bapak Ibu dengerin. Ini adalah kepala TPU Petamburan. PNS ini semua sama, jadi semua mainnya sama. Dengerin suaranya nih, dengerin ya, saya kasih full suaranya dulu. Saya kasih suara, dengerin baik-baik. Ini kepala TPU ngomong, Ibu selalu bela, makanya saya marah. Bisa manggil Om gitu. Tinggal di mana deh? Kan di sini di Utara. TPU itu ada 3 depan malah sini. Menteng dulu, Tanah Kusir, Rangon ada banyak. Dulu bapak saya di sono di Pondok Kelapa. Iya jauh, cuma dulu ngapain jauh-jauh. Sini kan udah tua. Kita mau kasih berapa? Yang penting cukup bayar asuran mobil 3 bulan, sama asuran PTN 2 bulan. Udah cukup. Sekarang gimana? Jadi terserah Anda mau kasih berapa, ya bisa buat cicilan mobil 3 bulan sama angsuran BTN 2 bulan. Ini suara kepala TPU Petamburan.
bercanda kok. Lewat calo. Bisa nggak sekarang kalau surat di tangan saya? Semua ke Pak TPU sama. Mau saya rekamin semua nanti. Ibu nggak mau terima. Ini nggak usah paparan ini. Kunci ke Pak TPU-nya mesti benar. Ini pecat aja nih Pak, sebagai PNS. Dia ngomong itu pun udah salah. Apa istilah bahasa Bu? Mensra Pak Bu ya. Niat jahatnya sudah ada. Izin Pak Gubernur, Pak saya sebetulnya sudah melakukan juga surat SK Kepala Dinas Pak untuk tidak mendapatkan PKD Pak. Dan saya juga sudah melakukan rolling Pak, petugas TPU yang selama ini tidak pernah di rolling Pak yang bertahun-tahun. Sudah kita lakukan juga Pak seperti itu Pak. Dan juga misalnya memang ketahuan Pak. Udah pecat aja sebagai PNS sudah semua TPU. Nanti saya usulkan Pak. Pokoknya begitu ada dengar isu terima duit, semua masih terima 3 juta, 4 juta. Baik Pak. Ibu masih mau bela. Kalau saya nggak ketemu ini, ibu pun nggak mau pecat. Masih ngoceh di situ terus. Saya udah siap-siap minggu depan mau pecat ibu tadi. Kesel udah saya. Ya, saya minta seluruh yang lainnya, saya bilang ya. Saya betul-betul serius tuh untuk berantem kayak ginian ini. Kalau Bapak Wali masih belain anak buah terus, Pak Wali Barat juga saya udah ingetin main tanah hati-hati nanti. Anak buahnya, izin-izin tanah hati-hati nih. Jangan ikut-ikutan main tanah ini. Saya kalau ada laporan, saya betul-betul kirim detektif. Saya minta rekaman. Itu kalau ngomong sekarang pintar, kayak main tanah, beli tanah nih. Main lewat si calo, beli. Sekarang Ibu Mary lagi laporin. Tiba-tiba uang notaris berubah. Saya rekam loh pembicaraan kita Bu Mary semua. Ini mencurigakan semua main nih. Saya akan minta surat PPATK belum datang ke saya Pak minggu ini Pak. Saya mau minta semua PPATK Bank DKI kan kita ada cash management system Pak. Michael tolong cek cash management system. Semua yang beli tanah semua tuh bayar notaris kan transfer langsung ke notaris. Tadi Pak Yusuf bantuin. Oh Mary, saya mau tahu dia transfer berapa. Saya minta di print out cash management system. Rekening koran bank dari SKPD kita. Jadi kalau itu ternyata bohong Bu Mary, cek Bu Mary ya. Langsung semua itu dipecat sebagai PNS dan lapor polisi dan just nipu. Dan saya juga mau minta surat ke Menkumham untuk cabut izin notaris yang main. Begitu ada bukti transfer. Nah sekarang bohong akuntansi kan bisa bohong Bu. Jadi ini ada bukti transfer dari cash management system. Tolong saya minta kalau tidak perlu hari ini besok pengen telat print out keluar cash management system. Sekarang semua bilang di bawah 1% nih pas-pasin. Betul Bu Mary kan? Nggak mungkin bohong. Ibu udah paparan, saya udah pegang. Izin Pak Bud. Ya. Nanti kalau dari PPATK sudah keluar, kami set tracing Pak. Ya. Kita surat ke PPATK harus bikin. Kita ada MOU. Jadi tolong selain tunggu PPATK, saya mau liatin. Kalau PPATK saya mau cek uang kickback. Biasanya kalau saya beli jual tanah, saya nggak mungkin keluarin duit dulu ke calo. Pasti ini uang masuk ke rekening saya dulu, saya keluarin. Nah kalau keluarin saya tarik uang tunai begitu banyak, itu dicurigain. Nggak ada orang bodoh mau tarik uang tunai gitu banyak. Ini saya udah kesel nih TPU ini Bu. Ini bukti dong. Belain terus Ibu. Saya bilang ke kunci di kepala, sama kayak pembelian tanah. Bagian perumahan semua sama. Bagian pembelian lahan tuh nggak main, sama kayak termasuk misalnya kebersihan. Saya minta pasang GPS, ditungguin. Saya mau tracking semua truk. Termasuk ambulan ya, Bu kesehatan. Saya mau di tracking. Termasuk pemadam, di tracking. Bisa nggak kita bikin kayak Gojek? Jadi kalau saya panggil ambulan, saya bisa ikutin nggak ambulannya sampai di mana? Saya mau bikin seperti itu Pak. Ya, misalnya pemadam kebakaran. Waktu saya masuk aplikasi pemadam kebakaran, saya ingin tahu dong, pemadam ini bolak-balik kemana nih? Jangan-jangan bohongin saya, kan ada oknum pemadam juga nakal loh. Kalau nggak kasih duit, dia pelanin. Nggak semprot, bilang nggak ada air, nggak ada apa. Nah itu saya bisa ikutin, tracking. Ini teknologi semua ini. Terus cash management system. Makanya saya minta masih transfer tuh semua uang karena itu. Saya bisa lacak. Kita bisa curiga, dia balikin keluarin duit seperti apa, kita bisa ikutin. Ibu selalu belain nanti. Mohon izin Pak
Pak Gubernur, saya juga sudah akan bekerjasama dengan polisi Pak dan Satpol PP Pak gabungan untuk operasinya Pak untuk itu. Mau Satpol PP sebelahnya? Iya, saya sudah sampai kemarin saya sudah rapatkan Pak, tinggal nanti kita untuk rapat teknisnya untuk pelaksanaannya Pak. Kurang ajar banget ngomongnya. Saya sudah melakukan itu Pak. Ya bisa buat angsuran. Oh, 3 bulan. Itu berapa duit? Diatur semua. Walaupun bercanda itu bercanda serius itu. Itu namanya sersan, serius santai. Nah, saya udah ngomong berkali-kali, masih terus. Saya itu gini Bu Ratna, saya orangnya bukan asal ngomong, cuma lawan saya bilang saya itu asbun. Saya enggak asbun tuh. Saya bahkan merancang ini semua tuh saya rancang dengan baik loh. Semua keputusan saya ambil itu saya pikirin ke depan. Orang berpikir saya nggak pikir depan, enggak. Saya ngitung semua. Kayak main catur aja kok. Saya tahu kok kayak ini apa, ini apa, ini apa. Saya ngitung semua. Ya memang cuma ngitung saya beda sama orang politik. Ngitung saya itu nothing tulus, saya nggak pakai kalkulasi. Kalau orang ngitung kalkulasi, saya hilang nyawa nggak nih? Hilang jabatan nggak nih? Oh itu aku nggak pernah hitung. Aku cuma ngitung manfaat buat orang banyak lebih besar nggak? Kalau lebih besar aku nggak peduli. Aku masuk terus, nggak usah hitung. Barang baru semua kok. Ini tuh nggak benar ini. Alasannya ini ulang-ulang terus sama alasannya. Sama tolong Pol PP wali kota ya, semua kuburan yang didudukin orang, tanah-tanah. Saya udah pernah kasih grup itu, bersihin semua. Kan banyak itu tanah-tanah yang didudukin di Jakarta Timur, Selatan, bersihin semua tuh. Itu main loh, orang-orang kita yang main Bu, kasih di dalam. Main, orang kita yang main, didudukin orang. Itu di daerah mana itu yang Pondok Rangun apa ya saya kira? Kelapa. Iya, Pondok Kelapa yang Dinar punya tanah itu. Itu nggak ada urusan, sikat aja. Jadi alat berat kebersihan, tolong kalau alat berat nganggur, dikirim pakai trailer, bikin bandara ya buat nutupin tanah mana. Saya kirim ini, sama kayak sapi semua saya kirim. Saya kirim intel kok, saya betul-betul serius ini. Saya juga turun ke lapangan. Saya nggak bodoh-bodoh amat, Bu Ratna saya udah bilang kok. Begitu saya udah ngomong, Bapak Ibu masih ngeyel-ngeyel, aku udah diam-diam aja udah. Aku baca muka orang bisa aku baca kok. Kamu serius nggak serius kok, udah tahu udah. Udah aku lihat gitu, udah aku tungguin aja udah. Ya apa yang mau dijelasin? Kepalanya semua main. Apa saya tahu urus dong. Mungkin nanti ini Pak Agus ya diverifikasi aja ada berapa kepala TPU yang sudah jelas ya harus diganti. Ini kepala TPU Petamburan tuh Pak, jelas suaranya ini Pak. Tinggal di mana itu? Kan di sini di Sekali nggak suaranya? Cuman kan kalau tadi salah muslim gitu jadi nggak bisa gitu. Iya itu dia. TPU itu kan ada 3, ada 4 malah. Sini, Bintang Pulu, Tanah Kusir, Malang ada banyak. Nah, dulu bapak saya di sono di Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. Iya jauh cuma dengar ngapain jauh-jauh. Sini kan nggak suka. Kita mau kasih berapa? Yang penting cukup bayar asuran mobil 3 bulan. Sama asuran BTN 2 bulan. Tadi kan nawar-menawar ya. Berarti Menteng Pulau, Tanah Kusir semua sama. 20. Udah pengaduan gitu banyak. Aku udah dibully orang berkali-kali kok kasus ini kok. Panggil aja, nanti Bu Mary aku kirim aja nanti. Bukti kita kirim, pecat aja. Perjam aja Pak, cepat Pak Agus. Ya, Nggak pecat sebagai PNS juga. Ya. Udah gini udah memanfaatkan jabatan, ini dalam peraturan itu udah bisa dipecat sebagai PNS. Jangan kasih sanksi copot aja, udah terlalu kaya. Jadi sekarang yang termasuk kasus tanah, ini Pak Wali Kota juga belain ini. Yang ibu apa tuh asisten ekonomi Bapak, yang ngilangin tanah di kantor lurah Cempaka Putih itu loh. Yang mau pensiun itu, tetap pecat. Itu terbukti main kok. Terbukti, saya udah baca semalam laporan inspektorat. Saya udah baca.
penghilangan tanah, terus keluarin 75 juta pakai APBD bikinin pagar lagi, kurang ajar nggak nih? Termasuk Pulau Seribu kan udah ada pindah ke Pulau Seribu, pindah ke selatan, oknum-oknum itu semua harus dikasih sanksi. Yang ringan nggak dipecat oleh PNS, yang berat pecat PNS, kasih TKD dicopot 36 bulan semua. Tinggal pilih aja, kalau nggak masuk 45 hari keluarin. Udah ada rekomendasinya kok. Aku minta Bu Mary cek satu-satu. Sekarang mereka tuh yang pernah pejabat situ udah pindah ke selatan, ada pindah ke kebersihan, mungkin ada di PU, saya lupa tuh semalam, banyak sekali orang-orang terlibat. Itu betul-betul kantor lurah dipalakin, jadi main kasih rekomendasi semua palsu, keluarin semua. Padahal ini jelas kantor lurah yang diukur BPKAD. Waktu membangun kantor lurah ini sengaja disempitin, lalu bongkar pagar, buatin pagar, padahal yang dibawa ini sertifikatnya lokasi yang berbeda, tapi dikeluarin. Terus PBB juga dikeluarin, nggak cek ke lokasi, lalu dijual lah 700-an meter kalau nggak salah, 600-an meter, ya 1 juta doang jualnya, dibeli dari besannya. Nah, lalu dia mainin bikin sertifikat, itu tanah kita lokasi, ada buktinya. Tolong bagian hukum, saya udah disposisi semalam, bagian hukum apa semua cek. Mantan wali kota, istrinya yang jual, jadi main nih semua. Jadi teknik seperti ini laporin ke polisi juga. Dia, Ibu Yayan harus kenceng ini ya. Kalau sama saya itu kita hobi tuh ribut gitu. Saya betul-betul ini kurang ajar, betul-betul kurang ajar. Ini betul-betul sistematik diatur. Saya baca kok semua laporan inspektorat itu sistematik sekali. Ada mungkin 4-5 lembar gitu. Saya baca. Wah, kurang ajar. Berarti dugaan saya nggak salah. Waktu kita ngomong kan nggak percaya kan? Saya suruh cek. Saya juga peringatin Pak Wali Kota waktu itu. Pak Wali bilang, enggak lah Pak, udah ketemu saya, orangnya apa enggak. Waktu itu kan ngomong gitu kan? Ya kan saya bilang waktu itu mau dicopot dianya. Bapak bilang enggak, itu soal tanah salah paham. Enggak seperti itu. Oke. Kalau Bapak ngotot, saya nggak mau ribut. Bapak bilang dia akan pensiun Juni ini. Kasihan dong. Kenapa nggak dibiarkan sampai pensiun? Ya, saya bilang oke aja. Tapi saya begitu oke, saya orangnya, sebenarnya saya ini orangnya payah urus tuh. Kalau Bapak lihat tanda tangan saya ini orang yang payah urus sebetulnya Pak. Saya sih oke aja. Saya suruh cek. Dia cek keluar, nah ini kurang ajar. Udah pecat Pak. Itu rekomendasi saya itu berhentikan sebagai PNS. Tanpa hormat main kayak gitu. Jadi mau pensiun tinggal 3 bulan tetap dipecat. Supaya ada efek. Harus ada efek. Kalau nggak gitu, wah ini kita bisa dijarah habis aset DKI gitu banyak. Saya sih nggak ikhlas tuh Pak. Walaupun bukan punya saya, tapi saya gubernur disumpah. Saya sih nggak mau ada aset yang hilang, saya kan lawan. Itu gila itu betul-betul gila. Semua keluarin rekomendasi, semua. Ada yang kelalaian, ada yang bodoh lah memang. Ada yang nggak ngerti, sodorin. Tapi ada otaknya, harus berhentikan PNS. Tolong Pak Suradika sama Pak Sekda, saya nggak mau pecat orang tuh lambat-lambat ini ya. Pak Mawardi juga tolong ini. Saya nggak mau masuk, saya agak lambat ini. Saya kerja cepat ini Pak, semua Pak. Nggak bisa tunda-tunda. Sampai ada gaji, umpetin. Ini aku catat tuh Pak Mawardi loh. Kalau salah dikit aku catat. Kalau terus-menerus ya saya berhentikan. Saya betul-betul catat tuh. Saya ini guru yang baik nih kalau nilai orang ini. Aku catat ini. Bohongin saya sekali, catat. Ngeles sekali, gue catat. Nanti ngeyel lagi, gue catat. Dan tunggu aja. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir aku nggak berani berhenti atas nama apapun, aku nggak ada urusan. Kalau kerja baik-baik ya baik-baik. Saya juga baik-baik aja kok. Ini kan Pak Wiranto bilang sama anak buah yang kemarin Hanura. Kalau Pak Gubernur sama saya ini sopan dia bilang. Cuma di TV kelihatan galak. Ya kamu juga baik-baik, aku ribut sama lo, aku juga baik-baik aja kok. Saya mah baik-baik aja. Ya, aku betul-betul baik-baik kok, aku pelawak yang baik kok sebetulnya kok. Aku santai-santai aja. Cuma kalau saya ingetin, tolong nih Rapim ini.
Saya ulang-ulang, orang bilang saya arogan, lebay. Saya nggak terlalu bodoh, saya bilang Bapak Ibu. Saya nggak bodoh-bodoh amat, walaupun nggak pinter-pinter banget saya sebetulnya. Tolong ini. Saya ingetin berkali-kali. Ya udah. Apalagi Bu Ratna mau ngomong. Itu beli taman juga bisa masalah tuh, beli-beli bunga tuh Pak Bres semua. Itu sumber main semua tuh. Bunganya beli di mana, di kampung lewat. Aku nggak dengar ada tukang taman dapat 40% proyek-proyek soal kelola. Aku nggak mau dengar lagi itu. Tukang taman tuh nyanyi itu semua tuh kan. Di lapangan. Nyanyi kok tukang taman itu kok. Itu mah gampang nih, deketin aja, ngomong-ngomong juga udah ini. Langsung cerita. Bukan saya kirim orang Bu. Saya kirim orang. Kalau saya datang semua udah kabur. Pahin gitu loh. Apalagi Ibu mau argumentasi apa lagi? Ini udah 3 kali loh Ibu ngomong. Saya ngomong kalimat ini sama Ibu. Apalagi maunya sekarang? Lain kali saya nggak mau saya yang nangkap ya. Saya bilang Bapak Ibu ya, saya nggak mau saya yang nangkap kasih bukti, baru Anda bilang ikut saya pecat, paham nggak? Bapak Ibu harus tangkap duluan. Kalau saya udah tangkap duluan, ngapain ada Bapak Ibu? Buat wali kota tolong ini. Wali kota ini udah gaya loh nih. Tapi Pak Manggala nih, gaya kan, pakai gini. Sekampung sampai di Medan sana, hebat nih wali kota. Jadi kalau sampai aku pecat, malu loh Pak, setengah mati Pak. Satu kampung tuh. Saya minta betul ini. Saya sekarang cuma ada satu cara, bikin malu aja yang main. Karena duit udah banyak mereka. Aku ketemu banyak kawinan semalam. Wah, ada sehat-sehat, gemuk-gemuk, duit banyak. Aku bikin malu aja. Itu yang dia nggak bisa beli dengan uang. Itu aja cara saya. Bukan kurang ajar, kalian kamu juga kurang ajar sama kita. Saya udah ingetin terus berkali-kali. Jangan masih terus. Saya nggak ngerti loh, apa Bapak Ibu kira kami nggak serius gitu ya? Aku ini serius sebenarnya dari dulu. Orang pikir aku nggak serius gitu, apa kurang lagi gitu? Ya kan? Ada uang bisa kalian terima, aku tutup sebelah mata lah. Ada yang, tapi ya tolong mesti benar gitu. Kalau ketangkap bukan salah saya, dibilang lagi, saya izinin lagi tutup mata. Aku mana tahu, aku Tuhan. Aku mau terima duit orang, saya mana tahu. Ya susah saya. Ini Bu Ratna bisa nggak atasi anak buahnya semua? Kalau nggak aku mau cuci gudang loh, semua dinas taman ini. Aku mau ganti camat-camat lurah aja yang golongannya baik semua. Yang bisa di wilayah bagus, kalau di wilayah bagus pasti bagus. Urus taman nggak susah kok, panggil aja arsitek tukang taman. Nggak usah landscape apa, nggak usah. Pak Teguh lebih pintar sekarang, keruk-keruk semua, kurang alam. Dulu bilang sama saya, kelebihan alat, mati nggak Pak Teguh sampai saya suruh bagi ke kebersihan. Saya dilaporin kelebihan alat, alatnya kagak jalan, rusak, nggak ada operator mau kerja. Pusing saya. Minyak, sekarang kurang alat. Dulu kalau mau bikin crossing, bikin keruk sungai, alasan macam-macam. Sekarang semua masyarakat senang. Saya ketemu siapa, dia bilang, aduh enak sekarang Pak, nggak usah nunggu musrenbang Pak. Kenapa? Langsung panggil, nggak sampai sehari datang Pak, dia keruk Pak. Yang pas ada alat kali. Dulu Pak, nunggu musrenbang katanya. Udah musrenbang, hilang lagi Pak. Sebenarnya malas kita Pak. Sekarang Pak nggak usah musrenbang Pak. Tiap hari musrenbang dia bilang, tinggal lapor aja. Serius, dimaksudnya tiap hari musrenbang nih sekarang nih. Langsung garuk. Tiap hari musrenbang. Tangkap duluan ya. Bapak Ibu semua, saya nggak mau. Ya. Pak Wali Pusat, sarannya itu tanah yang kelurahan itu dikuasai aja Pak sekarang Pak. Kalau ada pagar mungkin bisa dikembalikan pagarnya, mumpung sebetulnya secara fisik sih nggak ada masalah, cepat aja dikembalikan itu. Ya Pak ya. Dia udah bikin pagar Pak, bikin pagar baru senilai 75 juta, gila nggak? Jadi dia usulin bikin pagar pakai APBD lagi, mati nggak? Tanah ini udah dicolong, dirobohin pagar pembatas, terus dia usulin pakai duit 75 juta di plot.
bikin pagar. Bikin pagar pakai duit kita lagi, gila nggak? APBD. Tuh, asisten ekonomi Bapak tuh. Tuh kelakuannya itu Pak Manggala. Aku nggak mau, aku nggak ada KKN. Dan saya juga nggak mau batasin. Kalau memang orang Jawa, Batak yang terbaik, ya semua isi Batak juga nggak apa-apa. Saya juga nggak bilang ini, oh Batak kebanyakan nih. Ini Batak kebanyakan pinter-pinter, kurangin dikit. Oh aku juga nggak mau, itu juga rasis. Itu juga melanggar konstitusi. Orang Betawi yang paling banyak, ya nggak apa-apa. Jadi saya nggak ada istilah, ini Batak kebanyakan nih, masih ada Betawinya dong. Atau Jawa kebanyakan masih ada Betawinya dong. Atau Betawi kebanyakan kurangin dikit. Oh nggak ada urusan. Kalau orang Betawi mampu, semua orang Betawi juga boleh. Kalau nggak mampu, semua juga dicopot. Enak aja bagi jatah. Itu kerja kok. Mana ada pakai jatah-jatahan, orang ini banyak, orang ini kurang. Nggak ada urusan. Saya mau yang terbaik dari yang terbaik. Nggak ada pembatasan. Orang Padang agak banyak, kurangin lagi. Kurang aja namanya. Nggak ada. Siapa yang terbaik, silakan Anda jadi pejabat di DKI. Nggak ada urusan. Kalau dihitung Batak banyak juga. Aku baru tahu Pak Edi juga Batak. Kalau mau diikutin kemarin, wah kayaknya Batak kurang nih. Ada yang usul sama saya. Kebanyakan Bataknya Pak. Sekarang Pak asisten juga banyak Batak sekarang. 1, 2, 3 Batak nih Pak. Mati apa? 3 loh, tanpa sadar Pak. Betul kan? Masa kayaknya kurangin 1 deh. Kayaknya Pak Olon mesti ngalah nih Pak. Ganti Betawi supaya imbang. Itu namanya kurang ajar kalau gitu cara berpikir. Saya nggak suka berpikir kayak gitu. Semua jalanin aja. Kalau memang yang terbaik ya terbaik. Bagi-bagi jatah kan Betawi masih kurang, masih bagi-bagi gitu. Nggak mau saya. Yang terbaik aja udah. Ya, mungkin Pak Wali kan rekomendasi dari inspektur itu kan 75 juta dikembalikan, di store ke Kasda ya. Jadi artinya pagar ini bisa dikembalikan. Maka BPKD gambar awal itu loh Pak, ya, gambar awal dari BPKD itu mana gambarnya? Jangan dikeluarkan gambar yang palsu, salah ketik lah 508 jadi 580 gitu kan. Kemarin ada seperti itu yang dari ini. Jadi kembalikan. Waktu itu dia baca ini kecil, sengaja atau nggak sengaja, langsung otak malingnya jalan ini. Wah ini ada kelebihan ini. Kalau ada transaksi di luar urusan dia Pak. Yang jelas aset kita kembali gitu aja. Mungkin itu yang harus dikerjakan. Baik, ini sebetulnya hampir mirip Pak sama yang barusan dibahas di Dinas Kesehatan ini. Sebetulnya ada lagi di Dinas Pendidikan juga nggak kurang Pak kasus yang seperti ini. Banyak sekali. Nah mungkin dari pembahasan ini nanti kita dapat polanya untuk kita tertibkan semua gitu. Ini sebenarnya Bu Ratna, aku tanya kesempatan, Ibu Ratna belum jawab loh. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu Ibu jawab tadi. Jadi kalau udah pertama udah yang pecat, pembangunan sistem internal yang sudah dilakukan Kadis, prakteknya tidak terulang lagi apa? Pindah-pindah tadi kan? Pecat udah saya bilang gitu loh. Targetnya kapan? Bisa bersihin semua. Bulan ini harus bersih semua nih. Minggu ini bersihin semua, minggu depan langsung perhatikan kita. Bersihin semua aja Pak. Minggu depan kan udah April. Ya yang aman bersihin semua. Termasuk bagian pembelian tanah bersihin, keluarin dulu supaya Bu Mary gampang cek. Jadi semua yang berurusan dengan pembelian tanah di taman sama perumahan bersihin, keluarin. Kalau mereka nggak dikeluarin, dia merasa dilindungi, keluarinnya buang. Bukan hanya di-staffkan, dibuang keluar. Alasan kita apa? Kita lagi penyidikan untuk kasus pembelian lahan dan notaris. Siapa yang bayar notaris semua keluarin. Bersihin aja semua dulu. Minggu depan kita bersihin, Pak Suradika. Pak saya Bu Mary kasih data, bersihin. Kita bisa cek cash management system. Kalau dia nggak terbukti, balikin, bersihin dulu, keluarin aja semua. Pasti terlibat udah. Saya itu bohongin Bu Mary kok. Notaris saya berani bohong. Jadi bisa cek cash management systemnya. Kirim uang ke notaris, saya nggak boleh kwitansi Bu. Kan dia kasih Bu kwitansi. Sekali Bu tinggal cocokkan kwitansi sama transfer, cocok nggak? Kasih tahu saya lembaran transfernya sama Bank DKI sama bukti kwitansi. Kalau dia nggak cocok, udah lebih gila lagi. Itu langsung berhentikan sebagai PNS.
Jadi kalau tadi dia masih baik, masih cuma ngaku ketangkap, saya masih nggak berhenti sebagai PNS. Kalau dia ada tipu, kwitansi, tipu segala macam, langsung proses hukum dan berhenti sebagai PNS. Hemat banyak duit gitu. Jadi keluarin aja semua. Apalagi Ibu jawab, siapa nama oknum SKPD yang terlibat pungli? Ibu harus tahu. Siapa aja? Masa saya yang kasih tahu Ibu Petamburan? Siapa dong? Ibu yang harus tahu. Terus saya juga pengen cek ya, SKPD udah dipindah-pindahin, yang terlibat itu eselon dan golongan di mana? Masih dicek loh Pak Suradika. Dia yang dari taman dipindahin, dari comot lagi. Kan sudah ada suara bilang begini, santai aja. Nanti juga kita ditarik lagi. Kan saya kan kasih kesempatan bapak-bapak nyomot orang kan. Yang dibuang orang tuh suka ditarik lagi, tau nggak? Itu juga nggak bisa. Jadi sanksi semua kalau bisa diberhentikan sebagai PNS yang terberat. Kita betul-betul mau kurangin PNS kelebihan, berhentiin aja udahlah. Yang mau gugat PTUN, gugat aja. Bikin pagar, bikin apa, percuma kan semua. Ibu juga belum punya nama, masih saya cariin lagi. Kalau saya cari itu udah potongnya semua. Mohon izin Pak Gubernur, jadi Pak ini yang adu-aduan semua nih Pak sudah kita tindak lanjuti Pak. Sudah mengembalikan semua Pak. Ini seperti yang dulu Pak, tahun 2011. Aduan nggak sudah ditindaklanjuti, yang 2015 sudah Pak. Nah, petugas keamanan yang berjaga di TPU juga sudah ada. Terus pagar juga Pak, ini sudah kita lakukan juga pemagaran Pak di 73 titik ini. Terus jumlah spanduk kita sudah masang juga Pak. Ya sanksinya langsung berhentikan yang pungli Pak. Itu udah ada dasar hukumnya kok. Nggak bisa lagi pindah-pindah, cuma jadi potong TKD, ketawa-ketawa dia masih PNS. Berhentikan aja langsung. Saran spanduknya Bu Ratna, spanduknya itu kalimatnya terlalu banyak, ribet bacanya, pemakaman gratis ya, itu mungkin lebih oke gitu. Nah ini Pak, mohon izin Pak Gubernur, seperti di Pondok Rangon Pak, kita kan PHL-nya hanya 78 Pak, padahal di lain non-PHL itu ada 300-an Pak yang berkeliaran di sana. Itu seperti di situ juga Pondok Kelapa seperti itu Pak. Jadi banyak yang berkeliaran itu yang non-PHL Pak, yang melakukan pungli-pungli seperti ini. Nah rencananya kami akan melakukan operasi gabungan dengan Satpol PP dan di backup dengan kepolisian Pak. Operasi itu Pak, langsung tangkap tangan. Operasi dinding hari. Jangan, kalau polisi kan operasi ketupat, operasi lilin gitu kan. Ibu operasinya namanya operasi dinding hari. Jadi rencana itu Pak, minggu depan kami akan rapatkan lagi Pak dengan polisi Pak untuk menangkap yang calon-calon yang berkeliaran. Yang penting ini Bu, PHR kalau mau kerja pun nggak masalah, asal UMP dan dikasih tentukan lokasi berapa. Kalau dia dikasih tip dari keluarga masih saya merem-merem lah. Tapi kalau nggak dikasih tip tetap juga masih dipotong rumputnya. Sehingga kuburan itu betul-betul rapi, bersih, orang datang juga seneng. Ini masih ada yang jorok, nggak usah jauh-jauh, yang kampung pulau itu rumputnya ampun tuh. Ibu juga ke Kuningan lewat. Kampung pulau ini loh, di epicentrum, di samping gitu, ada yang apartemen. Bapak lihat tuh Pak. Wah, joroknya itu kuburan, rumputnya. Ya pegawainya kemana coba? Otak itu mengobjek jual kubur aja tuh. Rumput nggak pernah diberesin. Ibu mesti lihatin, kalau nggak mau dengerin ya udah berhentikan. Pasang CCTV bila perlu Pak. Semua di kuburan itu juga Pak. Siapa tahu lihat yang keluar masuk kubur kelihatan juga. Pasangnya semua. Kita mau lihat bener nggak ada yang asap keluar kayak film-film Pak. Bener. Lihatin bener apa enggak gitu loh. Pasang aja. Pak, mohon izin Pak Gubernur, jadi saya juga sudah mengusulkan Pak untuk yang kepala-kepala seksi TPU Pak untuk kami ganti Pak. Nah, untuk kami ganti dan juga nanti pengurus TPU pun Pak, kepalanya juga sudah kami data Pak. Akan kita memang Boleh Pak ganti semua berhentikan semua Pak. Hari Rabu minggu depan. Rabu ini keburu nggak? Kalau keburu udah tahu namanya Rabu ini aja sekalian. Cuci gudangnya semua Rabu ini. Kebanyakan. Hah? Langsung aja Rabu ini.
sore, cuci gudang semua. Yang TPU semua cuci gudang. Ini udah, saya udah dapatin bukti kok, minta sama ibu nggak mau gerak terus. Dia panggil baru ribut. Sore langsung bapernya Pak Agus. BHL yang kerja beresin rumput ya tambah. Ibu pikirnya masukkan apa, pakai baju hijau kayak pakai baju putih kayak. Ih. Pokoknya kita pengen masyarakat itu dilayanin betul gitu.